Assalamualaikum. Kate Maurice Ellison lahir pada tanggal 4 Agustus tahun 1963, adalah seorang pengacara dan politikus Amerika Serikat. Ellison mencatatkan dirinya dalam sejarah demokrasi di Amerika dengan menjadi Muslim pertama dan satu-satunya yang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, di mana ia menang dalam sidang Kongres Minnesota yang kelima pada tahun 2006. Ia juga adalah orang Afro-Amerika pertama yang terpilih dari Minnesota. Ellison juga aktif dalam sebuah tim advokat nasional bagi Muslim di negara Paman Sam itu. Keluarga Ellison telah menetap di Amerika sejak tahun 1742. Kate Maurice Ellison adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Ia dilahirkan sebagai penganut Katolik Roma di Detroit, Michigan, dari pasangan ayah yang bernama Leonard dan ibu bernama Clyda Ellison. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai psikiater dan pekerja sosial. Ellison dan ketiga saudaranya kemudian ada yang menjadi pengacara, sedangkan yang satunya adalah seorang dokter dan salah satunya lagi adalah seorang pastor di Detroit. Ellison tumbuh dan lulus dari University of Detroit Jesuit High School and Academy pada tahun 1981, di mana tadinya aktif dalam olahraga dan senat siswa. Pada usia yang ke-19 tahun selagi kuliah di Wayne State University di Detroit, Ellison memantapkan hati memutuskan menjadi mu'alaf. Tidak ada hal khusus yang mendorongnya masuk Islam, namun Islam menjadi pilihannya untuk menempuh perjalanan spiritualitasnya yang baru. Setelah lulus pada tahun 1987, ia kemudian menikah dengan kekasihnya semasa di SMU, yaitu Kim, yang berprofesi sebagai seorang guru matematika. Di kemudian harinya nanti mereka mempunyai 4 orang anak yang lahir antara tahun 1989 dan 1997. Kemudian Kate Maurice Ellison pindah bersama keluarganya ke Minneapolis untuk melanjutkan studi di University of Minnesota Law School. Saat inilah kepercayaan politiknya mulai terbentuk. Di bangku kuliah, Ellison kerap menulis kolom di koran kampusnya, Minnesota Daily, dengan nama Kate A. Hakim. Salah satu tulisannya yang diterbitkan pada tahun 1989 sempat menjadi kerikil yang mempengaruhi perjalanan Ellison menuju kursi parlemen. Tulisan tersebut memuat opini Ellison tentang kiprah Louis Farrakhan, tokoh Nation of Islam. Pada tahun 1990, ia lulus dengan gelar doktor dalam bidang hukum. Setelah lulus dari Fakultas Hukum, Ellison bekerja di perusahaan Linquit and Venom selama 3 tahun, di mana ia adalah seorang spesialis litigator bagi hak-hak warga negara, ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum. Pekerjaan itu dilakoninya selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Ellison direkrut menjadi direktur eksekutif di sebuah LSM kemanusiaan di Minneapolis yang memberikan perlindungan hukum bagi orang miskin. Sebagai warga pendatang di Minneapolis, Ellison yang pindah dari Detroit, Minnesota pada tahun 1987 paham benar kehidupan masyarakat di Minnesota. Keragaman latar belakang penduduk justru dianggapnya sebagai kekuatan. Ia lantas membangun jaringan dengan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di sekitar tempat tinggalnya
di pusat kota hingga di lingkar luar. Ellison memang bukan politikus dadakan di Minnesota. Ia pernah 8 tahun mengudara di radio komunitas, membantu warga Minnesota menyalurkan unek-uneknya. Berkat jasanya pula pada era 90-an, Minnesota memiliki Police Civilian Review Board atau dewan yang mencermati hubungan kepolisian dengan masyarakat. Ia membuat kampanye yang mencari keadilan bagi pasangan kulit hitam lansia yang kala itu terbunuh dalam serangan polisi. Ia juga membantu mengorganisir aksi unjuk rasa dan berbicara di konferensi pers untuk menekan Jaksa Agung Minnesota saat itu untuk menyelidiki petugas polisi yang melempar granat setrum di sebuah apartemen. Sementara kala itu orang-orang muda kulit hitam yang terjepit di tanah di luar berteriak bahwa ada orang tua di dalam. Ellison pertama kali muncul sebagai kandidat untuk jabatan publik pada tahun 1998. Sewaktu mencalonkan diri untuk mendapatkan nominasi dari DFL agar jadi anggota Dewan Legislatif negara bagian Minnesota. Ia mendaftar dengan nama Keith Ellison Muhammad, namun nama itu kandas kalah dengan kandidat lain. Tidak patah semangat, Ellison maju kembali jadi anggota Dewan Legislatif Minnesota pada pemilihan legislatif tahun 2002. Dan pada November 2002, Ellison mewakili 5th District terpilih menjadi anggota DPR di Minnesota. Ketika ia meraih kedudukannya, partainya adalah partai minoritas terkecil dalam sejarah Minnesota, sehingga hal itu merupakan pencapaian yang sangat cemerlang bagi karir politiknya. Setelah berhasil mendapatkan kursi di legislatif, Ellison kembali menegaskan komitmennya. Sedari awal, ia selalu menekankan program yang diusungnya adalah merupakan hasil dari perjuangan bersama. Secara individu, ia mengatakan, "Kami berkomitmen pada diri sendiri untuk membangun dunia yang lebih baik, negara yang lebih baik. Dan kami akan memulainya dari sini, dari 5th District, mulai sekarang." Kemudian tahun demi tahun karir Ellison terus menanjak. Ellison memperoleh 84% suara dan terpilih kembali untuk wilayah Minnesota pada pemilihan tahun 2004. Ia terpilih untuk masa jabatan dari 1 Juli tahun 2005 hingga 1 Februari tahun 2007. Kedudukan Ellison di Kongres sebelumnya dipegang oleh Martin Olaf Sabo yang merupakan salah satu dari 8 anggota Kongres dari Minnesota. Telah menang dalam pemilihan Kongres, hal yang tidak umum dilaksanakan di Kongres Amerika. Ia mengambil sumpah jabatannya di atas Al-Quran, dan ia menjadi Muslim pertama yang memasuki Kongres.